Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran hafalan kita di juz 30 melalui buku metode Umi ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyapa kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita di surat Ad-Duha. Perlu kalian ketahui, surat Ad-Duha ini memiliki arti waktu duha atau biasa juga disebut dengan waktu matahari sepenggal naik. Dan surat Ad-Duha ini memiliki jumlah ayat yaitu 11. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membuka buku hafalan kita di halaman 19. Di halaman 19 di sini kita dapat melihat surat Ad-Duha ada di sebelah kiri bagian tengah. Nah, di hari ini kita akan menghafal di ayat ke-1 sampai ke-6. Namun sebelum kita menghafal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, baik dalam membaca maupun menghafal ayat-ayat tersebut. Di ayat yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu di sini terdapat huruf do yang bertasydid, artinya harus kita baca tekan. Selanjutnya di ayat yang kedua yang perlu kita perhatikan, di sini terdapat huruf dha yang berfathah lalu diikuti dengan huruf alif, artinya harus kita baca panjang 2 harokat. Lalu selanjutnya di ayat ketiga terdapat huruf mim yang harus kita baca panjang. Lalu di sini terdapat huruf dal dan huruf ba yang diberi tasydid, harusnya kita harus. Di ayat pertama yang perlu kita perhatikan yaitu di sini terdapat huruf dod. Di sini huruf dodnya bertasydid, artinya harus kita tekan cara bacanya. Lalu terdapat di ayat kedua ada huruf zal. Di sini harus kita baca panjang karena fathah diikuti oleh alif. Lalu di ayat ketiga ada huruf dal dan huruf ba yang bertasydid, artinya kedua huruf tersebut harus kita tekan cara bacanya. Dan di sini juga terdapat huruf ma yang kedua dan juga harus kita baca panjang 2 harokat. Di ayat keempat terdapat huruf lam yang bersukun. Di sini harus kita tekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Lalu selanjutnya di sini terdapat huruf alif atau huruf a yang berfathah panjang. Harus kita baca panjang 2 harokat. Lalu selanjutnya di sini kita langsung ke huruf lam yang bersukun. Di sini harus kita tekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Lalu selanjutnya terdapat huruf waw yang bersukun. Nah, ini di sini huruf waw bersukunnya dieja dengan huruf sa. Nanti bibir kita harus mencucu agar dalam melafadzkannya lebih sempurna huruf wawnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat huruf to yang dibaca panjang karena terdapat kasroh diikuti ya sukun di kalimat tersebut. Kita langsung saja ke ayat yang ke-6 yang perlu diperhatikan. Di sini terdapat huruf dal yang bersukun, artinya harus kita baca pantul. Lalu selanjutnya di sini terdapat huruf ta yang dibaca panjang karena berharokat kasroh dan diikuti ya bersukun. Lalu selanjutnya di sini kalimat malnya harus kita dengung yang lama karena fathah tain atau tanwin bertemu huruf fa. Dan kalian perlu perhatikan dari ayat 1 sampai ke 6 kesemuanya ini bunyi akhiran di ayat-ayat tersebut harus dibaca panjang minimal 4 harokat. Bapak akan contohkan terlebih dahulu cara membaca di ayat ke-1 dan ke-6. Ayat 1 sampai ke-6 maksud Bapak ya. Jadi kalian boleh perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa. Seperti biasa, kita setelah membaca langsung kita isi kolom coretan di samping di ayat ke-1 sampai ke-3 dan di kolom ayat ke-4 sampai ke-6 untuk menandakan kita telah menghafal di ayat 1 sampai 6 secara sekaligus. Bapak akan contohkan untuk membaca yang kedua kalinya, jadi kalian boleh perhatikan kembali. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa. Kembali kita isi kolom coretan di samping untuk menandakan kita telah menghafal ayat-ayat tersebut sebanyak kedua kalinya. Bapak akan contohkan untuk yang ketiga kalinya menghafal di ayat 1 sampai ke-6, jadi kalian boleh perhatikan kembali. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa. Kembali kita isi kolom coretan di samping untuk menandakan kita telah menghafal ayat tersebut sebanyak yang ketiga kalinya. Silahkan kalian lanjutkan menghafal di ayat-ayat tersebut, ayat 1 sampai 6 sampai ke 30 kalinya, di mana insya Allah dengan kita menghafal ayat tersebut sebanyak 30 kali, kita akan mendapatkan hafalan yang lebih kuat, yang lebih sempurna dibandingkan jika kita hanya menghafal di ayat-ayat tersebut hanya beberapa kali saja. Silakan hasil hafalan kalian di surat Ad-Duha ayat 1 sampai ke 6 kalian kirimkan dalam bentuk video rekaman ke grup yang telah ada, dan ini merupakan tugas wajib atau hafalan wajibnya. Dan untuk tugas selanjutnya adalah kalian bisa mengirimkan hafalan pribadi kalian baik di surat maupun melanjutkan ayat yang telah kalian kirimkan di pekan yang lalu. Dan hasil hafalan pribadi kalian dapat kalian kirimkan ke kontak WA pribadi Bapak dalam bentuk video rekaman. Demikian video singkat kita di hari ini, mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam menghafal di surat Ad-Duhanya. Dan pesan Bapak terus semangat dalam membaca Umi maupun menghafal Al-Qur'annya, meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara online dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup video di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.